Kenapa pembelahan ini masih terus dilanggengkan, Pak? Ayolah, Pak, ya. Kita tetap masa depan. Bukankah ada satu narasi yang luar biasa? Kita jadikan Indonesia 5 besar dunia. Itu kan narasi yang luar biasa. Ide brilian yang patut kita perjuangkan begitu oleh seluruh lapisan masyarakat. Ahli ekonomi kita hebat-hebat, luar biasa, ya. Kemudian sumber daya alam kita, bayangkan, ya, destinasi wisata kita, laut kita, pantai kita, semuanya hebat-hebat, semuanya luar biasa. Semuanya bisa kita eksplor untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang bebas dari utang. Dan saya yakin banyak ahli-ahli kita, kalau mereka diberikan keleluasaan untuk berkreasi, keleluasaan untuk berinovasi, mereka mampu. Oleh karena itu, saya sarankan kepada Ayahanda Pak Jokowi, berikanlah ilmuwan-ilmuwan kita ini ruang untuk mereka berkreativitas, ya, fasilitasi mereka untuk berkreativitas, ya. Ahli-ahli kita, ya, biarkan mereka untuk berkreativitas, untuk membangun bangsa dan negara kita, ya, dari berbagai macam aspek, teknologi, ekonomi, pertahanan. Berikan mereka. Jangan habiskan anggaran kita, ya, untuk bayar buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih segar, bugar, sehat. Bagi Anda yang diberikan kesehatan, maka jangan lupa senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa pandemi yang luar biasa ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kita masih dalam kondisi yang serba sulit, di mana pandemi makin mengganas, ya. Yuk kita tetap ketatkan protokol kesehatan, yakni 3 hal yang harus kita kuatkan. Yang pertama, jangan lupa menggunakan masker kalau kita keluar, begitu ya. Meskipun sekali lagi masker ini, kemarin ada lagi video yang membuat kita jadi khawatir, yaitu sebuah penelitian mengatakan bahwa penggunaan masker itu justru berbahaya. Ya, kenapa? Karena kita setiap waktu itu mengeluarkan karbon dioksida atau itu yang beracun itu, kemudian setelah itu kita hirup lagi dan itu berbahaya buat kesehatan, katanya begitu. Ya, ala kulli hal, karena ini masih anjuran pemerintah, maka ya tepati sekuat dan semampu kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa sering-sering mencuci tangan, ya, atau menggunakan hand sanitizer begitu. Dan yang ketiga, jangan ikut pada kerumunan-kerumunan yang tidak bermanfaat, seperti itu. Ya, sahabat Elbar Channel dimanapun berada, mohon maaf saya juga sudah cukup lama tidak membuat konten, ya, dikarenakan memang kesibukan. Dan baru-baru ini kemarin sempat jatuh, ya, alhamdulillah. Ini juga masih belum bisa naik motor karena tangan masih belum bisa megang motor begitu ya. Kalau mobil mah bisa begitu, disepirin tentunya, ya. Ya teman-teman sekalian, kalau kita melihat kondisi bangsa kita akhir-akhir ini, patut kita bersedih sebenarnya. Kenapa? Karena kok semakin hari pembelahan ini semakin menjadi-jadi. Harapan saya sebenarnya ketika dua kompetitor yang waktu 2019 kemarin itu bertarung dengan tensi yang sedemikian tinggi, ya, antara kubu Prabowo Sandi, kemudian dengan kubu Jokowi Amin begitu, Jokowi Maruf Amin begitu, ya. Dengan bergabungnya mereka sekarang ini ke dalam satu kepemerintahan, satu kekuasaan, mestinya pembelahan ini selesai. Tapi kok ya nggak selesai-selesai, ya.
kok selalu dipelihara begitu. Dan yang menjadi tumbal akhirnya adalah yang sebelumnya berada di kubu sebelah, tapi barangkali tidak ikut dengan aturan yang ada dan tidak diarahkan oleh sebelumnya bos yang didukung, maka sekarang menjadi oposisi dan tetap terjadi pembelahan. Teman-teman sekalian, saya berharap pihak pemerintah terutama, ayolah selesaikan ini, selesaikan pembelahan ini. Nggak baik buat bangsa kita, nggak baik buat negara kita yang sebentar lagi akan berusia 100 tahun. Kan mestinya di usia 100 tahun ini negara kita harus sudah mulai take off, ya, take off, meluncur, ya, bukan masih terus ibarat pesawat masih terus jalan dan mencari landasan, ya. Padahal kita sebentar lagi pada usia yang cukup matang. Usia 100 tahun itu kan usia yang cukup matang, dan orang-orang kita juga sekarang orang-orang yang hebat. Di hampir semua disiplin ilmu orang-orang kita itu ada. Kenapa itu tidak kita ekspos lebih besar ketimbang masalah politik yang justru menjadikan kita berpecah belah. Kalau ada orang yang tidak sepakat, kalau ada orang yang mengkritik, yang mau dihargai begitu, ya. Kan ini jadi jadi malu kita dengan tragedi, misalnya, mohon maaf, indikasinya orang yang senantiasa mengkritik pemerintah kemudian dicari-cari kesalahannya, dibuntuti, ya. Padahal kesalahannya cuma kerumunan, dan itu pun sudah didenda, sudah diskor, ya, sudah didenda pula, tapi masih terus dikorek-korek kesalahannya, dicari-cari kesalahannya, dibuntuti sampai dibunuh, ya, laskarnya. Ini kan sesuatu yang tidak baik buat bangsa kita. Mohon maaf, ditertawakan kita sama bangsa lain. Ya, kalau rakyat kita sendiri kita tidak bikin nyaman untuk tinggal di negara kita. Gegara cuman bisa mengkritik, gegara dia memperjuangkan keadilan misalnya. Ada keadilan yang menurut dia tidak tegak, kemudian dia perjuangkan dengan caranya. Iya, bisa jadi dengan caranya keras, ya, dengan caranya tegas. Tapi mestinya kan kita bersyukur. Mestinya pemerintah bersyukur, artinya ada orang yang memperhatikan agar kita, ya, berjalan dengan lurus dan benar. Tapi sekarang kenapa pembelahan ini masih terus langgengkan, Pak? Ayolah, Pak, ya, kita tatap masa depan. Bukankah ada satu narasi yang luar biasa? Kita jadikan Indonesia 5 besar dunia. Itu kan narasi yang luar biasa. Ide brilian yang patut kita perjuangkan begitu oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, kita jadikan Indonesia kita jadikan Indonesia 5 besar dunia. Kekuatan 5 besar dunia dalam hal teknologi, dalam pertahanan, ekonomi, ya. Karena itu mampu kita capai itu, gitu. Ya, ekonomi kita, bayangkan apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia, apa yang tidak ada di Indonesia. Bahkan rumput kita sekalipun ini obat semua rata-rata. Luar biasa, ya. Teknologi orang-orang kita, anak-anak kita saat ini, generasi-generasi milenial, orang-orang hebat, ya. Orang-orang cerdas. Mereka punya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang teknologi, ya. Dan ini perlu kita fasilitasi, dan yang mampu memfasilitasi itu adalah pemerintah, negara, ya. Jangan negara dihabiskan energinya untuk ngurusin orang-orang yang mengkritik saja, sampai harus berbuat zolim misalnya, ya, membunuh rakyat kecil dengan alasan bahwa berbahaya dan seterusnya. Apa yang membahayakan? Gak ada yang membahayakan di kita, ya. Orang yang mau mengganti Pancasila aja gak dianggap berbahaya, ya kan?
Coba ada orang yang mau mengganti Pancasila menjadi Ekasila, itu gak dianggap bahaya. Terus orang-orang yang mohon maaf kemarin, ya, yang memperjuangkan keadilan, itu dianggap berbahaya. Apakah nggak miring otak kita? Ya. Teman-teman sekalian, menurut saya, ya, aduh ya Allah, kayaknya sudah, ini bangsa kita ini sayang gitu, ya. Potensi kita ini besar, ya. Ahli ekonomi kita hebat-hebat, luar biasa, ya. Kemudian sumber daya alam kita, bayangkan, ya, destinasi wisata kita, laut kita, pantai kita, semuanya hebat-hebat, semuanya luar biasa. Semuanya bisa kita eksplor untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang bebas dari utang. Tapi kenapa itu nggak kita manfaatkan? Kenapa itu tidak kita maksimalkan? Ya, kenapa itu nggak kita optimalkan? Ya. Mestinya kita sudah mampu itu. Dan saya yakin banyak ahli-ahli kita, kalau mereka diberikan keleluasaan untuk berkreasi, keleluasaan untuk berinovasi, mereka mampu. Oleh karena itu saya sarankan kepada ayahanda Pak Jokowi, berikanlah ilmuwan-ilmuwan kita ini ruang untuk mereka berkreativitas, ya, fasilitasi mereka untuk berkreativitas, ya. Ahli-ahli kita, ya, biarkan mereka untuk berkreativitas, untuk membangun bangsa dan negara kita, ya, dari berbagai macam aspek, teknologi, ekonomi, pertahanan. Berikan mereka. Jangan habiskan anggaran kita, ya, untuk bayar buzzer, untuk menangkal, mohon maaf, ya, pemikiran-pemikiran mereka yang katanya memperjuangkan keadilan. Biarkan saja. Lama-lama kalau nggak didengar mereka juga capek kok. Ya. Tapi berikan ruang kepada orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya kemampuan untuk berkreativitas, untuk menerbitkan satu produk, dan produk itu mampu kita pasarkan di pasar internasional, dan orang-orang kita ini bisa, ya, ahli-ahli kita ini bisa. Tapi kenapa mereka justru tidak produktif? Karena pemerintah tidak memberikan ruang. Yuk, ya, semua termasuk bapak para menteri, ya, ayolah, jangan cuman saling sikut, saling sikat untuk mendapatkan jabatan saja, Pak. Ya, pikirkan juga anak bangsa kita, cucu bapak nanti ke depan. Ya, pikirkan mereka, sumber daya alam mereka. Mestinya mereka mampu menikmati, tapi ya, dengan sekarang dikelola oleh orang yang kita tidak tahu di luar sana, ya. Ya. Lama-lama juga sumber daya alam kita jadi habis gitu. Kenapa nggak kita maksimalkan ahli-ahli kita justru yang membuat pabriknya, ahli-ahli kita justru yang membuat teknologinya untuk nanti bermanfaat buat anak cucu kita. Yuk kita berpikir, ya, 100 tahun kita tatap 100 tahun Indonesia ke depan, ya. Di berapa 25 tahun lagi kita berusia 100 tahun, ya. Kita jadikan Indonesia 5 besar dunia, ya, dalam kekuatan teknologi, ekonomi, dan pertahanan, dan kita mampu sejajar dengan negara-negara besar, negara-negara adik kuasa saat ini. Ya. Ayo Bapak, ya, perkuat, ya, hubungan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada mereka apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia keluar dari krisis, ya, agar kita bebas dari hutang. Ya, Bapak jangan hanya kenyang sendiri. Di sini masih banyak orang-orang di bawah yang kelaparan, Pak. Jangan pikir hanya untuk Bapak doang. Bapak gajinya sudah besar, ratusan juta gaji Bapak, tapi ada yang penghasilannya cuma 10-20 ribu di bawah. Hidup mereka tertati-tati, ya. Jangan Bapak habiskan energi untuk membuat mereka makin sengsara, ya. Ayo, ya, bangun negara, bangun bangsa kita, jadikan rakyat kita sejahtera, agar semua masyarakat terlibat, ya, membangun bangsa. Jangan jadikan mereka hanya objek saja, objek konflik dan objek seterusnya, ya. Jadikan mereka subjek kebaikan, ya, untuk kita menjadikan Indonesia sekali lagi
maju sebagaimana motonya saat ini, Indonesia maju. Tapi kapan majunya? Kalau nggak dibangun dari sekarang, maka majunya entahlah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.